Ya, selamat datang di kuliah online yang di minggu kedua ya untuk akuntansi manajemen. Terima kasih kemarin sudah merespon untuk yang minggu pertama. Walaupun ada kendala ya, Bapak juga baru belajar jadi belum tahu cara apa ya, siapa yang submit, siapa yang enggak. Makanya kali ini kuliahnya kita coba langsung dengan Zoom jadi lebih interaktif. Nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan atau apa, langsung aja unmute, langsung ngomong ya. Ini Bapak semua di awal supaya stabil sedikit apa namanya koneksinya supaya jelas semua dulu. Tapi nanti kalau di tengah-tengah mau apa berbicara langsung unmute aja, bisa langsung ngomong. Oke ya, materi minggu ini di kuliah online kedua kita akan tentang introduction to cost term and purpose. Jadi pengenalan apa itu biaya. Ada banyak istilah ya dalam biaya itu. Dan tujuannya juga berbeda-beda. Tujuan pembelajarannya ada beberapa pembelajaran di sini. Bagaimana mendefinisikan cost object, apa yang menjadi objek sebuah cost, bisa produk, bisa departemen, bisa aktivitas. Membedakan antara direct cost dan indirect cost, ya. Terus menjelaskan variable cost dan fixed cost itu seperti apa, behaviornya atau perilakunya ya, perilaku biayanya. Terus bagaimana secara hati-hati kita menginterpretasi sebuah unit cost. Terus kita juga akan mencoba membedakan apa yang dimaksud dengan inventorable cost, cost yang bisa dijadikan sebagai inventory dulu. Terus ada juga cost yang dianggap sebagai cost period cost. Nanti kita ilustrasikan bagaimana flow inventorable cost dan period cost di dalam sebuah perusahaan manufacture ya, supaya kelihatan. Dan ada dua lagi nanti, kenapa produk cost bisa dihitung secara berbeda tergantung tujuannya, dan terakhir bagaimana menggunakan framework cost accounting dan cost management ini. Nah, ini banyak banget term yang ada di biaya ya, definisi biaya, tapi di awal kita harus paham dulu atau kita mencoba apa sih yang maksud dengan cost atau biaya itu. Kalau yang dibilang adalah sebuah sumber daya yang dikorbankan, dilupakan korban, dikorbankan lah atau digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ya biasalah sering ada term kayak labor cost, tenaga kerja, biaya tenaga kerja, advertising cost, biaya untuk iklan gitu kan. Jadi itu biasanya diukur dalam sejumlah uang yang harus dibayar ya untuk memperoleh sebuah barang atau jasa. Nah, dari resource yang dikorbankan itu ada istilah lagi actual cost atau biaya yang aktual, dan ada juga budgetary cost atau anggaran biaya. Jadi bedanya ada yang sudah benar-benar dikeluarkan, lebih ke historis masa lalu ya. Sedangkan anggaran biaya itu lebih ke yang diprediksi akan dikeluarkan, belum terjadi. Ini ada dua hal, historical cost sama budgetary cost. Nah, kemudian biasanya kalau kita ngomongin tentang biaya itu harus ada konteks tentang hal tertentu ya, hal tertentu dalam hal ini objek biaya istilahnya. Hal-hal yang biasa kita bisa jadikan sebagai objek biaya. Misalnya apa tadi? Barang, jasa, benda atau produk itu bisa juga administrasi, bisa departemen. Jadi itulah sebuah objek biaya. Kalau di dalam bukunya dia salah satu contoh objek biaya itu produk BMW X6 ya. Jadi mobil BMW X6 sebagai objek biaya. Nah, dari objek biaya itu bisa muncul istilah-istilah direct cost, yaitu biaya langsung terkait dari objek biaya tertentu yang dapat ditelusuri dengan cara ekonomi. Jadi kalau di tracing cost-nya itu bisa ketahuan
untuk membuat sebuah BMW X6 itu sumber daya yang digunakan apa saja. Contohnya di sana bannya. Direct cost-nya berarti untuk membuat sebuah mobil ada biaya bahan material ban atau setir, nah itu kan direct cost-nya ya. Di sisi lain biasanya dilengkapi juga dengan ada yang namanya indirect cost, ya, biaya tidak langsung. Jadi untuk memproduksi BMW X6 itu ada beberapa biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung. Nah, ini membutuhkan keahlian untuk mengalokasikan biayanya. Misalnya tadi biaya sewa pabriknya. Jadi kan nggak satu pabrik itu belum tentu untuk BMW X6 itu semua. Ada beberapa jenis yang lain. Nah, sehingga itu bisa dibilang biaya tak langsung. Membutuhkan keahlian untuk mengalokasikan biaya. Kalau yang direct cost, ya memang secara di tracing, jelas ya, di cost tracing memang itu bannya untuk melengkapi produk BMW X6 itu. Makanya sebagai akuntansi manajemen ini yang paling susah nanti adalah cost assignment, ya, bagaimana kita bisa menelusuri biaya langsung ke objek dan mengalokasikan biaya yang tidak langsung tadi. Karena kalau itu miss, nanti informasi biayanya juga akan tidak tepat ya dalam mengambil manajemen keputusan. Jadi cost assignment ini salah satu tantangan juga di bagaimana kita secara benar mendefinisikan biaya dulu supaya nggak salah nanti ambil informasinya. Kemudian ada istilah lagi cost driver. Cost driver itu hal-hal yang mendorong naik turunnya sebuah biaya atau perilaku biayanya itu bisa naik turun itu dengan rentang waktu tertentu. Jadi adanya aktivitas, ada penambahan volume itu biasanya menjadi cost driver kenapa sebuah biaya itu naik. Dan terakhir ada relevant range. Relevant range kalau kalian baca di bukunya juga lebih ke rentang di mana semua biaya itu relevan. Contohnya dia kasih satu truk bisa mengantarkan distribusikan berapa ton gitu ya. Jadi di produksi 10 ton itu mungkin relevan satu truk, tapi ketika udah ngomongin produksi di atas 10 itu sudah nggak relevan range lagi, berarti harus ada range berikutnya itu range 2 truk, 3 truk, atau jadi kapasitas yang berbeda itu memunculkan range biaya yang berbeda juga gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung ini ya, langsung unmute, langsung ngomong nggak apa-apa. Sampai sini jelas kira-kira? Jadi di awal kita harus berusaha familiar dengan definisi-definisi biaya, istilah-istilah biaya, supaya nanti ke depannya pas mulai ngitung-ngitung kita udah paham, oh ini lagi ngomongin biaya apa sih, gitu ya. Nah, ini yang sering kita dengar ya, variable cost dan fixed cost. Variable cost ya namanya juga variabel ya. Jadi dia akan meningkat sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kalau di sini kita lihat semakin banyak X6 yang diproduksi, semakin tinggi biaya dari steering wheel-nya ya. Ya karena setiap mobil harus butuh steering wheel. Jadi setiap satu mobil akan ada steering wheels yang mengikuti, sehingga biayanya ikut secara variabel ikut meningkat. Cuman di fixed cost di panel B-nya kelihatan bahwa berapapun jumlah X6 yang diproduksi, ternyata total supervisinya tetap $2 ya di sini. Istilahnya produksi nggak produksi, nggak tergantung jumlahnya, supervisinya memang dibayar $2 dalam assembly line itu. Jadi tiap assembly line punya kayak supervisor yang lihat gitu kan, dia tidak dihitung berdasarkan berapa jumlah X6 yang diproduksi. Sehingga kalau kita lihat secara perilaku biaya ya, di sebelah kanan ini, kalau dibagi dua, ada variabel sama fixed, sedangkan jenis cost-nya pada objek ada direct dan indirect. Kalau kita lihat dulu fixed cost-nya untuk memproduksi BMW X6 ya, fixed cost-nya apa aja? Gaji, tadi kan, gaji dari supervisor yang ada di assembly line, dia fix dia, tidak tergantung jumlah BMW X6 yang diproduksi. Sedangkan untuk variable cost-nya, yang menjadi biaya tambahan produksinya adalah jumlah ban yang digunakan ya.
Jadi setiap memproduksi X6 berarti akan ada 5 ban yang nempel di sana gitu kan, kalau ada ban cadangannya juga, sehingga secara biaya produksi juga meningkat. Kalau kita lihat indirect cost-nya, hal-hal yang tidak bisa ditelusur langsung ke BMW X6-nya, di fixed cost itu biaya sewa tahunan ya, tahunan dari pabrik. Nah, padahal pabrik itu kan tidak cuma memproduksi BMW X6, nah, makanya dibilang indirect cost, karena tidak bisa ditelusur langsung, cuman bisa dialokasikan. Perkira-kira untuk X6 itu berapa sih gitu. Sedangkan tapi pabrik juga tidak tergantung jumlah BMW yang diproduksi kan, sewanya ya namanya sewa pabrik, produksi nggak produksi tetap bayar sewa gitu kan. Beda dengan variable cost yang berupa biaya listriknya. Dia berupa indirect cost karena listrik itu nggak cuma untuk memproduksi, cuman dia sifatnya variabel. Semakin banyak BMW yang diproduksi, pasti tagihan listriknya semakin tinggi, gitu ya. Jadi di sini kelihatan perilaku biaya ada yang variabel, ada yang fix. Kemudian kalau kita telusur bisa ke cost objeknya itu ada yang bisa langsung atau direct, biaya langsung, ada biaya tidak langsung, indirect cost. Nah, dari term-term yang ada di buku itu, kita lihat ada 5 klasifikasi biaya secara umum ya, berdasarkan fungsi bisnisnya, berdasarkan assignment to cost object, tadi ya, ada biaya langsung tidak langsung, kemudian berdasarkan perilaku biayanya, ada aktivitas atau volume, ada variabel, ada fix, kemudian ada agregat atau rata-rata. Jadi agregat total berapa sih produksi X6 itu totalnya butuh berapa. Nah, tapi kalau mau nyari average-nya tinggal dibagi jumlah yang X6 diproduksi, misalnya totalnya 10.000, terus dia cuma bisa produksi 100, berarti unit cost-nya 100 ya. Nah, ini yang menarik yang nomor 5 nih, aset atau expense. Jadi inventorable cost sama period cost. Karena dalam manufacture ya, pabrik itu, cost itu harus bisa diperlakukan menjadi aset dulu, atau bisa langsung menjadi muncul di expense. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di slide berikut ya, bagaimana membedakan inventorable cost dengan period cost. Nah, inventorable cost adalah semua biaya produk yang dianggap sebagai aset dalam satu perusahaan. Jadi ketika biaya dikeluarkan, nggak langsung jadi expense dia masih menjadi aset. Dan yang dibebankan sebagai harga pokok penjualan ketika produknya dijual. Jadi kalau produk kan nggak langsung setiap pengeluaran, dia masih menjadi barang setengah jadi. Barang jadi belum dijual, nah itu masih menjadi muncul di asetnya. Sedangkan period cost adalah biaya logis lain dari harga pokok penjualan. Jadi ada biaya desain, pemasaran, distribusi, customer service. Nah itu biaya langsung muncul di periode akuntansi yang terjadi. Jadi setahun itu langsung muncul. Nah, nggak bisa muncul di aset ya, langsung jadi. Nah, kalau dari perusahaan sektor manufaktur yang bisa menjadikan 3 jenis inventory ya, persediaan bahan langsung. Nah, ini contohnya dia bikin produk HP ya, seluruh telepon. Jadi dia stoknya misalnya chip komputer. Jadi kan dalam HP itu untuk merangkai sebuah HP ada chipsnya, ada LED-nya. Nah, itu persediaan langsung itu masih bisa dianggap sebagai inventory. Kemudian persediaan barang dalam proses. Nah, ini semua barang kan dirakit menjadi handphone, tapi masih dalam proses perakitan, itu masih dianggap sebagai inventory juga. Dianggapnya sebagai pekerjaan dalam proses. Dan terakhir udah jadi handphone di pabrik nih, posisi di pabrik udah jadi handphone, itu masih bisa dijadikan persediaan barang jadi ya. Jadi belum, karena dia belum dijual, jadi masih dianggap sebagai asetnya perusahaan. Supaya lebih jelasnya, kita lihat di sini ya. Kalau ngomongin tadi bikin handphone itu, yang namanya inventorable cost ini, semua ini, pasti dia
akan beli dulu nih direct material purchase. Jadi kalau mau bikin HP dia beli chip dari apa biasanya Samsung juga punya chip segala macam, punya LED, jadi material-materialnya dibeli. Tapi pas dia beli 73 ini nggak cost-nya nggak langsung 73 karena inventory awalnya kan 11. Dia beli 73, terus yang dipakai itu karena dia terakhirnya 8.000, berarti kan di sini cuma kepake 3.000 ya. Jadi 73 tambah 3, 76.000 itu yang kepake. Ya kan muncul ini masih muncul di balance sheet nih, masih muncul di neraca. Jadi belum menjadi cost deh. Belum jadi expense. Nah, untuk memproduksi kan nggak cuma butuh material, butuh tenaga kerja, butuh pabriknya. Jadi ini 76 biaya materialnya, 9.000 biaya tenaga kerjanya, kemudian biaya pabriknya 20.000 ya. Sehingga totalnya berapa? 76 tambah 20 tambah 9, jadi 105 ya. Manufacturing cost-nya. Nah, ini ketemu di proses gitu kan, work in process. Jadi dalam proses membuat HP ini, yang proses sebelumnya sisa 6.000, masuk lagi 105. Nah, kalau terakhirnya 7.000, berarti kan ini cuma ada tambahan 1.000 ya. Dari 105 yang ada, ya, 104 yang jadi, yang 1.000 lagi masih dalam proses pengerjaan, sehingga di akhir tahun dia masih muncul sebagai inventory ya, 7.000. Nah, yang 104 yang jadi ini udah jadi finished good, bercampur dengan finished good yang sebelumnya, ada 22 tambah 104 berarti 126 ya. Tapi yang berhasil dijual cuma 108, sehingga inventory akhirnya masih sisa 18.000. Nah, inilah yang dianggap sebagai bisa muncul sebagai cost of goods sold, 108.000. Jadi kalau revenue-nya 210 dikurang dengan cost of goods sold ini, gross margin-nya 102.000. Nah, ini baru dari sisi produksi line ya. Cuman untuk suatu pabrik itu kan nggak cuma departemen produksi aja, masih ada departemen lainnya. Itu yang disebut dengan period cost. Ada R&D-nya, desainnya, marketingnya, distribusinya, customer service-nya. Nah, ini harus dikurangi lagi berarti. Gross margin-nya 102, dikurangi biaya periodnya 70.000, sehingga operating income-nya menjadi 32.000. Nah, di sini kita harus paham bahwa kalau kita tidak bisa membedakan antara inventory cost dan period cost, nanti seolah-olah semua cost yang terjadi di periode itu kita jadikan langsung perhitungan rugi laba gitu ya. Padahal enggak, masih ada yang masih muncul di balance sheet, nanti yang muncul di income statement cuma posisi ketika cost of goods sold-nya. Gitu ya. Jadi di sini kalau work in progress inventory-nya kelihatan di sini ya. 6.000 awalnya, terus dia pakai material, pakai labor, pakai pabrik, sisa segini. Nah, ini menjadi cost of goods sold manufacture-nya 104. 104 yang ini. Nah, ini yang nggak akan geser ke finished good. Jadi udah jadi HP. Di sini dalam proses menjadi HP, 104 udah jadi HP, masuk ke sini. Ya. Sebelumnya, sesudahnya ini yang dijual. Baru muncul di cost of goods sold. Gitu. Oke, sebentar. Nah, dari langkah-langkah tadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya kerangka akuntansi biaya dan manajemen biaya itu balik lagi 3 fitur utama ya. Kita harus bisa dulu menghitung biaya produk. Kita harus punya kemampuan menghitung biayanya dulu, biaya yang pas gitu ya. Nah, dari penghitungan biaya yang pas tadi baru kita gunakan informasi tadi untuk perencanaan dan
pengendalian. Dan terakhir, baru dipilah informasi mana yang relevan untuk membuat keputusan. Jadi kalau kalian belum bisa istilahnya familiar dengan biaya, nanti takutnya informasi yang terekstrak itu miss gitu. Kalau tadi kita nggak paham ada proses manufacture kayak tadi, seolah-olah setiap ngeluarin duit itu menjadi biaya. Padahal kan tidak seperti itu. Harus kita lihat dulu biayanya seperti apa. Nah, itu yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja. Terus informasinya juga bisa untuk membuat sebuah keputusan yang strategis. Nah, ini tinggal 10 menit waktunya ya. Untungnya kita udah selesai secara garis besar. Nah, sekarang Bapak buka diskusi. Kira-kira dari paparan ini, di bab 2 ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Sebentar Bapak unmute dulu. Jadi minggu depan nanti kita akan mulai menghitung-hitungnya ya. Kalau 2 minggu ini kan kita konsep nih. Ayo, kalau ada yang mau ditanyain. Silakan. Kalau dari klasifikasi biaya itu nggak cuma berdasarkan buku ini ya, ada berbagai macam klasifikasi biaya juga. Cuman di buku ini kan tadi ada 5 ya, klasifikasi biayanya. Jadi mungkin di literatur lain kalian akan menemukan hal-hal yang berbeda. Itu juga oke. Nah, tadi Bapak juga kasih buku yang bahasa Indonesia untuk sebagai perbandingan. Cuman di klasifikasi biaya ini nggak cuma 5 ini gitu maksudnya, bisa lebih dari ini. Coba deh kita cek lagi dari pertama. Ini bentuknya whiteboard ya. Oke, kalau secara garis besar, kita ada 3 step utama ya. Pertama, tahu hitung cost dulu ya. Hitung cost, ya kan? Makanya kita harus tahu dulu apa aja term yang ada di cost, ada apa aja tadi? Ada 5 klasifikasi besarnya. Berdasarkan apa? Function ya? Iya. Itu berarti apa aja cost yang di business function? Research and development. R&D, ya. Design of and process. Production. Jadi kalau kalian lihat lagi kemarin yang namanya value chain-nya yang mulai dari riset sampai ke customer service. Itu kalau diklasifikasikan berdasarkan bisnis function. Kemudian klasifikasi cost yang kedua berdasarkan apa? Assignment to cost object. Assignment to Cost object. ya, Cost. Biaya langsung dan Biaya langsung dan biaya direct dan direct. Oke. Nah, apa bedanya? Kalau direct dia bisa langsung di trace ke, jadi ada bahasanya cost tracing ya. Kalau tadi contohnya memproduksi BMW X6 ya. Nah, untuk memproduksi itu ada cost direct-nya. Direct cost-nya apa? BMW tadi, mau setirnya, bannya. Kalau indirect, dia lebih ke, ya berkontribusi terhadap produksi BMW X6 itu, tapi nggak langsung. Ya, sewa pabrik, sewa bayar listrik gitu kan. Oke.
ini waktunya tinggal 5 menit soalnya. Kemudian apa lagi nih? Berdasarkan perilakunya ada variabel dan fix ya. Tidak berubah berapapun jumlah yang diproduksi, sedangkan variabel masih tergantung dengan jumlah aktivitas atau volume dari yang diproduksi. Kemudian apa lagi nih? Variable dan fix. Ya. Berdasarkan apa? Aggregate or average. Agregat. Kamu mau bikin Dan ya, ada secara agregat, secara total, ada secara unit. Ya, atau tiap unit itu berapa sih biayanya? Dan terakhir ada yang inventory apa? asset or expense. Yang bisa dijadikan inventory ya. Iya. Atau Period. cost. Sama period. Oke. Jadi kalau kita sudah paham cara how to menghitung ini semua, definisi nanti, terus kita paham nanti bagaimana menggunakannya semua ini, kita paham gitu kan? Nah, ini akan digunakan untuk informasi kerja dan tracking performance ya. Performance-nya. Pindahannya ini apa? Ya, tadi membandingkan antara budget cost dengan realization cost-nya. Jadi kalau digunakan seperti apa, kita hitung semua, cocokin informasinya apakah sesuai dengan performance yang diharapkan. Nah, dari performance inilah nanti informasinya digunakan lagi untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Misalnya kalau ketahuan, wah ternyata tadi apa? Net operating income ya, net operating income dari bikin handphonenya itu cuma berapa? 30.000 gitu umpamanya. Nah, itu harus kita bandingkan dengan informasi lainnya. Oh, ternyata kalau net operatingnya 32.000, berarti jangan sampai operating cost-nya di atas itu dong, gitu ya. Karena kalau banyak operating cost-nya 50.000 tapi income operatingnya cuma 32.000, berarti kan tekor terus tuh operasionalnya, ya. Income operasionalnya jadi tekor gitu. Nah, itu digunakan untuk informasi keputusan. Jadi bisa bayangkan kalau kalian salah di ngitung inventorable sama period cost, nanti hasilnya nggak 32.000 gitu ya, hasilnya beda. Nanti hasil keputusannya juga sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami dulu, untuk menghitung cost harus tahu dulu dari cost itu apa pengklasifikasiannya, apa yang dimaksud dengan direct, indirect, apa itu variable, apa itu fixed cost. Itu ya. Sementara itu yang dapat Bapak sampaikan, nanti Bapak upload di YouTube juga. Terus mungkin audio juga Bapak upload, takutnya ada yang sinyalnya kurang stabil gitu ya, bisa akses yang audio. Terus seperti biasa nanti akses di Google Classroom-nya ya, ada tugas yang akan harus dikerjakan di hari ini. Kemudian untuk nggak usah rapatkan, yang penting gini. Untuk enaknya sebenarnya kalau suaranya nggak jelas bisa di chat aja ya, pertanyaan atau apa-apa bisa di chat, nanti Bapak bisa jawab. Ini tugas berapa? Oke, kira-kira gimana nih dengan Zoom lebih preferable ya? Nggak tahu. Aktif ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi bisa langsung nanya dan segala macam. Nanti jangan lupa akses ke Google Classroom-nya. Kayaknya minggu depan masih lihat situasi sekarang ya. Semoga bisa berlangsung lancar juga seperti sekarang.
teman-teman juga dibilangin kalau bisa sih joinnya segera ya. Kak, ini kan cuma 40 menit, jadi akan habis dengan otomatis. Sehingga kalau sayang banget kalau cuma Iya, Pak. nunggu orang masuk gitu ya. Iya, Pak. Oke, sementara itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita open di Google Classroom ya. Iya, Pak. Siap. Siap. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Bye. Iya, Pak. Pak. Bye-bye. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih Tibi. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak. terima kasih Gun.